Hati siapa tak luka dan takkan kecewa bila cintanya berakhir duka. Apa hendak dikata, padi ku tanam, tumbuh ilalang. Hatiku telah patah dan sangat kecewa, korban dari keangkuhan cinta. Ingin ku raih bulan, apalah daya, tangan tak sampai. Selamat sore teman-teman, jumpa lagi dalam channel saya Firman Aditya 37. Pada sore hari ini saya akan berusaha memberikan topik tentang investasi dalam bentuk saham. Misalkan kita ingin punya modal uang, kemudian kita ingin ke depannya beberapa bulan atau tahun kemudian itu uang yang kita taruh itu, mungkin teman-teman sudah ada yang naruh invest uang teman-teman di bank dalam bentuk deposito biasa itu ya, tabungan biasa. Kemudian itu kan berarti kan masuknya ke dalam ilmu ekonomi atau akuntansi itu masuknya ke aktiva ya. Aktiva itu artinya harta lancar, aktiva lancar yang bisa teman-teman ambil keuntungan atau profit atau bunganya dalam jangka waktu dekat, itu berarti aktiva lancar. Misalkan tadi bunga deposito, ada juga giro, ada juga dalam bentuk saham, nanti ada bentuk dividen pembagian saham, kemudian ada capital gain dan lain-lain. Ada juga kemudian misalkan ini kita akan berlatih bermain saham ya, karena sekarang sudah ada handphone Android ya, dimudahkan, ada berbagai fitur di Play Store, fitur broker itu dalam artian yang di Play Store, semacam kayak aplikasi software yang nanti sebagai tempat kita memantau berbagai saham di berbagai perusahaan, entah itu di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Kemudian nanti kita bisa jual beli saham itu ketika harga rendah kita beli, kemudian ketika perusahaan itu dalam kondisi baik sehingga sahamnya naik kita jual. Jika itu terjadi keuntungan ya, capital gain, keuntungan dari setiap saham yang kita beli kayak gitu. Kemudian mungkin bagi yang awal-awal, saya juga awal-awal masih belajar berinvestasi atau mencari penghasilan dengan saham, karena saya juga modal teknologi terbatas. Tapi secara gambaran umum bagi teman-teman yang awal-awal yang bingung, mungkin lebih baik saya investasikan untuk yang usaha-usaha real saja, seperti buka warung, atau ke kelontong, atau buka jajanan kuliner. Itu kan lebih nyata, lebih tampak yang kita jual, dan uang juga keluar masuknya lebih terpantau, kemudian laba atau profit juga jelas ya. Modal sekian dikurangi beban, kemudian pendapatan masuknya sekian, berarti itu laba gitu. Nah, kemudian daripada main saham begini nanti mungkin bisa juga uangnya hilang, atau caranya gimana bingung, caranya ngambil keuntungannya dan lain-lain gitu. Ya, kita akan berikan gambaran secara umum dulu, secara umum ya. Kemudian nanti ketika kita paham dan tahu cara bermainnya kan, jadi kita tidak ragu, atau minimal ya tidak rugi lah ketika bermain itu. Tidak rugi besar lah karena sudah tahu ilmunya. Misalkan contoh ilmu sama adalah ini ya, saya ilustrasikan ya. Misalkan ini sebenarnya sama saja dengan misalkan teman-teman ingin buka kuliner ya, teman-teman kan misalkan ini dalam usaha real ya, usaha yang non saham ya. Misalkan teman-teman ingin buka kuliner, jual martabak atau roti bakar atau bakso, kan butuh gerobak ya. Misalnya ini butuh gerobaknya ya, gerobak untuk jual martabak misalkan ya, martabak. Nah, ini untuk jual martabak, dan alat-alatnya kan ya untuk jual martabak ya. Kemudian ini adalah gerobaknya.
gerobaknya yang untuk jual martabak itu kan misalkan senilai, maaf ya teman-teman, ini saya misalkan senilai 3 juta ya, 3 juta, kurang jelas ya teman-teman. Nah kemudian karena senilai 3 juta itu kan teman-teman misalkan hanya punya uang 1 juta, kemudian kurang 2 juta, nah, kita minta bantuan ke orang, ya teman-teman. Ini ada orang 1 dan orang 2 gitu. Maaf jika kurang jelas teman-teman, ini harusnya pakai spidol ya, ini Pak cuma pakai apa? Cuma pakai pena biasa. Nah kemudian karena uangnya teman-teman itu cuma ada harga alat-alatnya dan harga gerobokannya 3 juta, sedangkan teman-teman cuma punya uang 1 juta, teman-teman yang 2 juta lagi itu nyari invest dari orang lain yang mau invest ke usahanya teman-teman. Dapat 2 orang, jadi semuanya terkumpul 3 juta gitu. Nah kemudian setelah uang terkumpul 3 juta dari teman-teman 1 juta, dari sekutunya teman-teman yang 2 orang itu juga masing-masing 1 juta, berarti 3 juta terkumpul, teman-teman sudah bisa usaha kuliner martabak misalkan ini ya, udah beli gerobokannya ya, martabak sudah jalan. Kemudian pada suatu hari teman-teman ini mendapat laba 6 juta. Nah kemudian laba 6 juta itu yang dalam waktu misalkan 1 bulan ya, atau beberapa bulan sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan MOU perjanjian. Kemudian ini 6 juta ini dibagikan ke teman-teman dan kedua orang tadi yang iuran modal ke teman-teman, berarti masing-masing dapat 2 juta. Sekutu dagang teman-teman yang tadinya iuran 1 juta juga masing-masing dapat 2 juta, berarti mereka juga untung 1 juta dan teman-teman juga kayak gitu. Itu adalah contoh teman-teman dalam saham, tapi diilustrasikan di usaha kuliner itu ya. Nah kayak gitu. Sedangkan untuk yang kami maksud adalah misalkan kita akan bingung pilih brokernya ya. Broker itu maksudnya itu software yang untuk jual beli saham itu. Yang untuk jual beli saham itu kan ada di Play Store, ada Ajaib, ada UPS dan IPS dan lain-lain ya. Dan ya pilih saja yang sesuai dengan yang paling mudah. Misalkan teman-teman belum punya NPWP atau rekening banknya belum punya di BCA, mungkin masih di bank pemerintah, ya tinggal yang sesuai dengan itunya teman-teman, sesuai dengan persyaratannya yang paling mudah dilengkapi. Kemudian misalkan biasanya sana itu minimal belanja saham itu satu slot itu isinya 100 saham. Dibuat satu sahamnya itu harganya 1000-an ya, berarti itu hanya 1000 kali 1 cuma sekitar modal 100.000 lah, modal awal 100.000. Itu aja teman-teman harus bisa pilih. Misalkan perusahaannya harga sahamnya per lembarnya itu murah, misalkan perusahaan jamu atau apa itu, deterjen, jamu atau makanan ringan sehari-hari lah, makanan ringan sehari-hari yang ada produksi apa itu, ada beng-beng, ada jajanan anak-anak itu ya, itu biasanya kan Mayora dan lain-lain itu kan ada simbolnya biasanya M, Y, R atau apa, itu biasanya murah sahamnya. Jadi yang pilih yang perusahaan yang produknya itu banyak dikonsumsi keseharian oleh masyarakat, misalkan produk jajanan anak atau makanan ringan. Kemudian karena pembelian 100 itu berarti dikalikan 100, kemudian kita invest ke broker itu, misalkan brokernya Ajaib atau ISP dan lain-lain ya. Kemudian setelah itu kita pantau naik grafiknya. Nanti itu ada pembelajarannya sendiri, mungkin ke tutorial ke orang lain ya, atau baca buku dan lain-lain, lihat di Google. Atau ketika harga naik, ketika harga turun kita beli, ketika harga naik itu kita jual. Nanti kita dapat semacam ketika keuntungan dari pembelian itu, dapat capital gain istilahnya ya. Ya nanti kalau
Ada juga beda kalau dividen itu bagi ini apa, pembagian saham, pembagian keuntungan saham biasanya itu berapa semester sekali atau berapa tahun sekali, itu tergantung kebijakan itu, kebijakan pemimpinan tertinggi. Dan ketika kita masukkan ke uang itu misalkan 100.000 ke misalkan broker, ada yang ajaib itu misalkan ya, yang broker yang di Play Store namanya ajaib misalkan, itu kita nggak usah takut uang kita hilang, karena itu kan uangnya masuknya kan ke bank apa namanya, bank kustodian apa ya, misalkan itu ada bank kustodiannya, ada bank misalkan Danamon atau Permata atau bank Mandiri dan lain-lain lah, tergantung brokernya itu masuknya ke situ. Jadi misalkan jangan takut misalkan uang kita dibawa lari ke brokernya itu, karena itu kan masuknya ke bank, ada badan hukumnya ya. Kemudian kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman coba apa, ya minimal kita 100.000-an lah ya masuk ke situ. Kemudian ya kita sambil belajar firasat kita untuk firasat campuran antara imajinasi, firasat dan kecerdasan kita ya dalam memprediksi saham itu. Karena ini kan sebenarnya bukan judi, karena ini real, grafiknya itu real grafik di perusahaan itu. Kadang mereka itu turun, kadang tetap stabil, kadang juga labil naik. Ketika kita bisa main itulah, ketika itu kan berarti kan sudah terdaftar di Bursa Efek Jakarta ya, bagian pemerintah, berarti itu resmi kayak gitu ya. Sekian saja tutorial yang sangat amatir, dan maaf ini keterbatasan ini juga ya, alat penerangan jadi begini ya, ini juga kurang jelas, mohon maaf. Intinya begitulah ya. Kalau misalkan teman-teman coba misalkan terbatas dalam artian handphonenya atau memorinya dan lain-lain ya, kita kan sepertinya bisa diakalin. Misalkan teman-teman kapasitasnya untuk download dan lain-lain itu butuh memorinya kurang apa ya, kita bisa pakai memori eksternal atau pakai drive ya, walaupun itu kalau pakai Google Drive kan harus selalu online ya. Kalau diakalin mungkin bisa dengan flash disk seperti ini. Jadi kita punya flash disk yang memorinya besar, kita asal ada kabel yang kayak gini ya, kita masukkan ke handphone kita. Nah ini jadilah memori cadangan eksternal. Jadi selain memori internal HP, ada juga memori eksternal yang hitam kecil itu, yang kotak hitam itu, yang VGN. Kemudian kalau misalkan drive kan harus selalu online ya. Kalau yang bisa offline ini aja pakai flash disk, asal ada kabel yang begini. Nah, ada yang kabel begini ya, kabel begini ini masukkan ke sini. Ini lagi dropsy. Kalau itu biasanya ini nanti nyala, kemudian ini bukan bisa dijadikan sebagai memori eksternal cadangan. Apalagi kalau flash disknya ini kapasitasnya besar, megabyte-nya besar sampai misalkan 32 atau 64 ya, lumayan sekali. Bisa untuk berbagai aplikasi tentang investasi saham dan lain-lain kita simpan di sini. Misalkan ketika kita pakai baru kita colokkan gitu. Jadi ya memori bisnis tetap jalan, tapi komunikasi dengan keluarga yang lain-lain di memori internal juga tetap jalan, tidak lowbat, sinyal tidak lemah, atau juga mungkin memori tidak terganggu dan lain-lainnya, tidak lambat ya. Sekian saja tutorial dari saya ya, tutorial yang amatir dan sederhana. Mungkin teman-teman banyak yang lebih pintar dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa channel saya Firman Aditya 37, subscribe. Selamat menikmati liburan tahun baru. Minum dulu teman-teman. Terima kasih. Salam.